Gimana suaranya sekarang udah ini? Suaranya udah bagus belum? Ada aman, oke. Lanjut ya. Jadi ada yang tahu nggak waktu kemarin Peggy saya undang jadi presenter di Proper Prime Show? Ada yang masih ingat tayangan itu? Tiba-tiba Peggy jadi presenter aja. Thank you. Ingat ya teman-teman, pada ingat ya. Oke. Ini saya buka aja untuk teman-teman semua ya. Terus terang di momen itu saya japri langsung Kang Deddy. Saya ingin pertemukan di layar kaca Prime Show dengan Peggy Setiawan. Dua jalur komunikasi kami lakukan. Pertama, produser saya kontak timnya. Kedua, saya japri juga Kang Deddy Mulyadi. Itu teman-teman. Tapi barangkali karena satu dan hal, dia memang secara waktu nggak cocok kali ya waktu itu. Jadi inisiasi pertemuan Peggy dan Kang Deddy Mulyadi sudah pernah saya lakukan. Bahkan sudah pernah saya bikin amplopik di studio. Itu teman-teman, di studio The Prime Show saat Peggy Setiawan baru-baru keluar dari penjara waktu itu. Baru keluar dari tahanan maksud saya, penjara tahanan lah. Itu. Nah, kalau ini mau kita lanjutkan, mau kita mempertemukan lagi di Peggy dan Kang Deddy, ya semoga inisiatif kedua dari kita untuk mempertemukan Peggy dan Kang Deddy ini berbuah positif teman-teman. Gayung bersambut ya. Itu. Sabar banget. Masih banyak kegiatan kawal 7 terpidana dulu. Ya, saya balik lagi, berarti memang itu kesibukan kan berarti kan. Atau juga beliau dari wawancara kok di Nusantara, saya lihat wawancara sendiri. Artinya beliau lebih ke waktu aja kan. Waktunya menurut saya sih. Ya nggak ada alasan kalau beliau dulu pernah tampil di program saya 2 bulan yang lalu. Kemudian kita undang lagi sekarang, memang waktunya padat, mungkin berapa kali kesempatan nggak cocok, tapi nggak klop waktunya. Kemudian kemarin beliau ada di TV, stasiun TV lain, Nusantara TV. Artinya beliau juga sebetulnya mau untuk tampil. Tinggal kita tunggu aja. Jadi teman-teman yang sependapat kita mau pertemukan Peggy dan Deddy Mulyadi, ya terus. Tapi yang saya mau bilang teman-teman, jangan terlalu cepat kita larut dalam suasana penghakiman aja. Lebih bijaksana aja kita kalau mau memberikan pandangan terkait dengan kasus ini. Karena pasti dampaknya kedua sisi kan. Jadi seolah-olah yang dibenturkan Kang Deddy dan Peggy kan. Contoh gini, satu, Peggy pasti akan menjadi orang yang dalam posisi tersebut kan. Karena apa? Karena dia dianggap sombong, dia dianggap nggak tahu berterima kasih, dia dianggap orang yang nggak tahu diri segala macam gitu kan pasti kan. Tapi apakah Peggy demikian kawan-kawan? Peggy Setiawan demikian? Apakah memang kayak gitu karakternya? Jangankan Kang Deddy Mulyadi, Fitra Romadhoni, Rasman Arief Nasution disalamin suntangan ke mereka, dia ketemu dan dihadapin sama dia. Selama itu ada undangan, selama mereka berhadapan-hadapan. Apalagi sosok-sosok orang yang dianggap pernah punya jasa bagi dia, pasti dia sangat respect dan pasti sangat mau bertemu. Satu ya. Yang kedua,
Pasti di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa nih ada apa dengan Kang Dedinya sampai nggak mau ketemu dengan Peggy. Apa bener nggak mau, atau jangan-jangan memang nggak ada kesempatan, atau malah terlalu sibuk atau fokus. Jadi publik jadi bertanya-tanya. Jadi dua sisi kan. Jadi ada yang dibenturkan di dalam hal ini. Peggy dibenturkan dengan Kang Dedi, sebaliknya Kang Dedi juga dibenturkan ke Peggy. Padahal misinya sama tuh, misinya selaras tuh, kan tujuannya sama tuh. Kasarnya satu kolam gitu, padahal kok dibentur-benturkan dengan satu kolam gitu loh, mohon banget. Pak Prabowo dan Pak Jokowi aja cuma beda kolam, akhirnya satu kolam bisa kok. Aduh, ada aja nih juga. Nggak usah dibentur-benturkan. Peggy sama Kang Dedi, oke? Clear, kita nggak usah bahas lagi, oke? Clear. Pokoknya kita kawal PKSK, ya itu jelas. Ada yang nonton AB Plus dari malam nggak? PKSK besok wajib live ya, pasti kita kawalan sukses. Oh. Dan satu lagi ya teman-teman ya, ini kerja-kerja jurnalis seperti yang kami lakukan kan, kami dilindungi oleh undang-undang, dan kami juga harus tunduk pada rambu-rambu moral ketika bekerja. Jadi teman-teman, lagi-lagi saya ingatkan ini, mungkin ini sekian kali tapi nggak apa-apa lah, kayak kaset rusak, biar makin paham cara kerja jurnalis, etiket kami, kondak kami, pedoman kami dalam bekerja, rambu moral yang nggak bisa dilanggar. Satu, akurat. Informasi yang kami sampaikan kepada teman-teman harus memiliki nilai akurasi, jelas tentang peristiwa yang kami sampaikan. Kedua, itu independen. Independen artinya kami nggak terafiliasi atau nggak partisan. Ketiga, berimbang. Berimbang ini lebih kepada cover both side, teman-teman. There's always two sides of story. Jadi ada dua sisi dari sebuah cerita. Makanya kita nggak boleh hanya mengambil dari satu sisi cerita atau satu tudingan saja, satu perspektif saja. Tapi kita dituntut harus mengawal dari dua belah pihak atau dua sisi. Makanya kalau ada yang tanya kenapa harus ketemu Bang Fitra misalnya kemarin dan sebagainya, nah itu adalah upaya untuk keberimbangan, upaya untuk cover both side itu namanya. Dan yang terakhir, keempat, tidak bertingkat buruk. Dalam setiap upaya kerja-kerja jurnalis, kami nggak punya intensi, kami nggak punya niat buruk. Contohnya untuk menjatuhkan seseorang, harkat martabat seorang, enggak. Ini kami pegang teman-teman. Jadi empat ini jadi kunci kami untuk bekerja. Jadi silakan dikembangkan masing-masing. Bahwa hari ini, minggu lalu saya ketemu dengan RT Pasven dengan Kavi, itu upaya untuk berimbangan dan dilakukan dan dilandasi oleh empat rambu moral tadi. Semua kami lakukan di sini. Bahwasanya sekarang saya berupaya terus untuk kontak dan komunikasi dengan Pak Rudiana misalnya, dan saya berharap ini kayu bersambut juga. Teman-teman tunggu saja, karena pada praktiknya kan upaya pencarian informasi ini kan nggak mudah. Tapi kami nggak patah arang. Kami akan coba terus gali informasi, kami akan coba terus minta waktu, dan semoga ini juga jadi tambahan informasi ke publik. Karena kan sangat sulit untuk mengaksesnya sekarang. Makanya bagi saya, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka kita akan coba terus, teman-teman. Coba mencari informasi, telusuri terus informasinya, telusuri keberadaan dan sebagainya. Saya mungkin aja nih jalan treadmill di sini, tapi sembari kami juga treadmill kayak gini, teman-teman, tetap kami terus bangun komunikasi. Gitu. Saya udah tahu, kita udah jalan terus komunikasi. Ya, semoga saling bersambut lah. Gitu.
supaya publik juga dapat informasi, kan punya hak informasi ya. Memenuhi hak teman-teman hanya harus melakukan tugasnya. Semangat bang, thank you Abang. Gimana cerita itu bang, jadi KDM ketika di Somasi Rudiana. Nah, saya juga tanya kan ke Bang Fitra itu kemarin, kenapa mensomasi 3 nama ini? Kalau versinya Fitra kan dia mensomasi 3 pihak ini. Pertama kan Liga Akbar, karena Liga kan udah mengakui bahwa dia dalam pengaruh Pak Rudiana jauh hari sebelum munculnya kemudian DD. Kalau KDM ini lebih kepada channel, lebih pada channel YouTube ya sih, karena itu dianggap bukan lembaga pers dan sebagainya, sehingga disomasi lagi. Tapi saya tegas saja ke Bung Fitra bahwa somasi itu nggak akan berarti apa-apa. Menurut saya waktu itu kan saya sampaikan ke nonton kemarin. Karena apa? Karena saya juga klien Anda udah dilaporin kok, gitu. Atas dugaan keterangan palsu dan dugaan penganiayaan. Gitu. Jadi Anda berharap somasi dan berakhir minta maaf, ya nggak mungkin. Hampir tidak mungkin. Mustahil itu terjadi bahwa Kang Deddy Mulyadi, siapa? Dede Liga Akbar untuk minta maaf ke Pak Rudiana misalnya. Kan itu visi somasinya ya. Jadi harapannya ditunggu 3x24 jam. Kalau misalnya Dede Liga Akbar, Kang Deddy Mulyadi nggak minta maaf, maka akan dilaporkan. Gitu. Terus saya bilang mustahil lah mereka minta maaf. Nggak mungkin, karena sudah sampai pada tahap ini, sudah sampai pada titik ini gitu. Dan laporan juga sudah masuk gitu. Ya segala sesuatunya harus diselesaikan secara hukum, dan saya pun mendukung bahwa ini harus dibereskan secara hukum teman-teman. Jadi bukan perang narasi, tapi ini harus diselesaikan di muka hukum biar kelihatan siapa yang betul-betul bicara jujur, siapa yang ternyata terbukti berbohong. Masih kawal terus akhirnya itu menjadi tapi tentang keadilan kita bersama. Nah ya oke. Sekarang media TV dibilang akan cari rating dalam kasus ini, contoh gitu ya. Ini saya bisa jawab nih teman-teman, bahwa fungsi pers dalam hal ini bukan hanya dia sebagai pencari laba dalam hal ini, mencari rating dan share tinggi, maka kemudian paralel dengan itu nanti akan masuk yang namanya iklan dan sebagainya, maka akan dapat laba. Itu hanya fungsi keempat dari pers, teman-teman. Fungsi pertama selalu adalah sarana informasi, teman-teman. Pers itu adalah sebagai sarana informasi. Maka hari-hari ini hati-hati kalau ada informasi yang banyak berseliweran. Salah satu contohnya misalnya yang disebutkan bahwa Eki masih hidup misalnya ya. Ini terus terang saya menyaksikan informasi ini dan saya sangat hati-hati, makanya ini nggak pernah keluar ke publik lewat tayangan kami, karena kami harus selidiki betul, jangan-jangan ini adalah hoax, dan jangan pula kami sebagai penyalur hoax. Maka sampai saat ini saya harus katakan, lembaga pers, televisi, cetak, radio dan lain sebagainya yang terakreditasi di bawah Dewan Pers, maka itulah saluran informasi yang sampai paling hari ini patut kita percaya dan paling dipercaya saat ini. Televisi masih menjadi acuan informasi sampai hari-hari ini. Bahwa banyak pun orang yang nggak nonton TV lagi, melihat informasi ke TikTok, ke YouTube dan sebagainya. Tapi pada prakteknya televisi itu masih sebagai acuan informasi. Teman-teman, mohon dicamkan. Yang kedua, edukasi.
Jadi kita tetap harus edukasi juga. Dan yang ketiga, social control, teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan ini nggak semata-mata tentang rutinitas, tapi fungsi keasinan, fungsi social control. Apa fungsi social control itu? Ya, isu-isu yang kaitannya dengan publik di sana, isu-isu kaitannya dengan ketidakadilan yang ada publik di sana, isu-isu yang kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang, koruptif dan lain sebagainya. Dan disitulah pers akan bertindak dan melakukan bagiannya. Seperti apa yang kita lakukan hari-hari ini. Wartawan, jurnalis bekerja untuk itu, kawan-kawan. Itu dia. Makanya kita punya prinsip itu. To be voice. To the voiceless. Voicing the voiceless. Artinya kita harus menyuarakan mereka yang butuh, yang rindu, yang haus akan keadilan. Itu adalah pers. Bang, wawancara yang Manding Vina, Bang. Oke. Bang Abe, besok muncul Cirebon nggak buat PKSK? Siapa yang mau saya ke Cirebon PKSK? Assalamualaikum, Bang. Apakah kira-kira perlu bagi saya untuk langsung meluncur ke Cirebon untuk mengawal PKSK, teman-teman? Cukup Pak Rudiana nggak ditangkap, Bang. Kan kabarnya katanya Dede itu disuruh Pak Rudiana. Ada proses hukumnya, teman-teman. Kan itu kan sudah berproses laporannya. Jadi kita ikuti saja proses yang sedang berjalan. Jadi nggak akan ada sistem yang namanya ujuk-ujuk langsung ada penangkapan dan sebagainya. Termasuk juga apabila anggota polisi diduga melakukan pelanggaran ataupun misconduct, terima kasih buat Presiden. Maka dia juga ada tahapan-tahapannya. Layaknya Sambo aja dulu, kan ada sidangnya dan sebagainya. Ada proses apabila terbukti melakukan misconduct dalam tugasnya. Cirebon, Bang. Oke, mantap. Oke, Cirebon nih kita. Kalau makin rame, kita akan lihat apakah saya perlu turun, tapi saya katakan kemarin untuk kita lihat plus karena masalahnya cuma satu, tapi itu bisa kita siasati. Hari Rabu ini saya ada jadwal siaran The Prime Show, program saya. Nah, AB Plus kan memang full penelusuran, teman-teman. Saya datang ketika PKP, saya datang dan menapaki langsung tempat kejadian perkara. Kalau The Prime Show, saya siaran di studio. Siaran saya itu hari Rabu, bertepatan dengan sidangnya PK Sakatata jam 8 malam. Terserah saya ada dalam dilema. Maka jadwal saya bisa digantikan atau saya bisa mengawalnya tetap lewat program saya The Prime Show di studio dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel, teman-teman. Live itu langsung disebut aja, Bang. Oh, ide keren banget. Ini juga cuma lagi saya disusulkan. Yang langsung disebut aja. Kawal. Tinggal ramein terus. Dari mana aja lagi yang masih stay ini? Stay mengawal 10.000 langkah.
harus setting Adidas saat BD muncul dan saat somasi disampaikan oleh penasihat hukum. Itu dia. Bekasi Timur, di mana Bekasi Timur? Singapura masih setia. Leong itu juga kalau mana di Leong? Ada yang like lagi? Kalau Leong like tidak ajak. Bumi Ayu di mana ya Bumi Ayu? Tahu di Bumi Ayu di mana? Lampung, Cirebon. Bagi perjuangan jalan Batam hadir Kepulauan Riau. Bumi Ayu Jawa Tengah. Oh, Bumi Ayu itu dekat Purwokerto ya? Pasti. Ngawi Jawa Timur kan? Purwakarta Jawa Barat hadir. Hachima, ambil lagi Hachima. Mana nilai Hachima di Balikpapan hadir? Saya lagi berbunga-bunga. Saya semalam habis live sama Lucy. Aduh. Kemarin nangis-nangis, sekarang berbunga-bunga. Bener-bener Hachima hidupnya. Arek-arek Surabaya, tunggu dong. Gimana nih Surabaya? Lagi banyak kuliner. Katanya kemarin Mark Wins makan bebek terenak. Udah lama sih. Mark Wins, food blogger terkenal. Makan bebek terenak. Itu saya nggak sampai tuh. Ingin cobain bebek yang cobain sama Mark Wins. Itu daerah mana ya? Malaysia hadir. Iya bang, bener dekat Purwokerto, Bumi Ayu bener kan? Surabaya. Ini kabarnya Cak? Saya hadir. Hashima lagi halus banget, alhamdulillah bagus. Iya, harusnya ya ada momen nggak sih sama Lucy itu kasih background Hashima gitu dong teman-teman. Jadi kalau ada yang record live-nya dia cuma dipotong, terus bagiannya pasti lagi ketawa dengan Lucy gitu kan. Kasih aja background Hashima Ananyo itu. Coba. Cuma dukung deh Lucy. Surabaya. Anjing. Ambil host ya lumayan juga ya. Pernah awas terus sih. Kuningan hadir, dari mana aja lagi. Ajarin Leo jadi pejantan tahu. Leo adalah Leo kawan-kawan. Dan setiap orang punya karakternya masing-masing. Ngawi. Sekan Lucy. Lucy semoga berjodoh. Hari ini aja lagi berbunga-bunga. Besok kalau misalnya lagi renggang dikit, Hashima lagi. Aduh, gimana nih. Tangerang, Gading Serpong. Nyala teman-teman, nyala. Dari mana aja nih yang menyala lagi? Leo Labil Boy. Bukan Labil Boy, Leo Hashima. Ya teman-teman, jangan dibawa lagi tuh. Dia kan sudah mengakui juga bahwa dari Hashima kan. Jangan dibawa. Konsultasi jodoh. Untuk gini deh, siapa yang sependapat saya live mengundang keduanya nih, Lucy dan Leo. Nah, saya coba dalami isi hati dan perasaannya. Apakah Leo dan Lucy betul-betul saling menyayangi atau ini hanya sebatas halusinasi? Ya, kita lihat aja. Setuju nih? Kasih tahu Leo tuh. Kita buat live bersama. Dan nanti saya akan telepon Leo. Supaya Leo menjaga diri, menjaga wibawa,